Mujizat penyembuhan di Lourdes berikut adalah kisah iman yang inspiratif dari Henry Busquet, seorang remaja yang baru berusia 16 tahun pada saat penyembuhannya. Menderita selama lebih dari setahun dengan demam yang dikaitkan dengan timbulnya tuberkulosis, Busquet juga menderita abses, bisul, di leher yang menjalar ke dada kanan, yang akhirnya ditusuk oleh dokternya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Dia memohon kepada orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Lourdes, tetapi mereka menolak untuk membawanya. Dengan keyakinannya, dia berpaling kepada seorang tetangga dan meminta air penyembuhan dari Lourdes untuk diberikan kepadanya. Setelah dikembalikan kepadanya dengan botol berisi air suci, keluarga Busquet berkumpul untuk berdoa bersama dan kain pembalut luka-lukanya direndam dalam air dari Lourdes. Setelah tidur malam itu, dia terbangun dan menemukan bahwa bisulnya telah mengering dan infeksinya telah hilang. Keajaiban diakui pada tahun 1862. Mujizat lain yang terkait dengan pemulihan penglihatan dikaitkan dengan Blaise Cazeneuve, seorang wanita yang menderita konjungtivitis kronis dan infeksi yang membuat kelopak matanya bersisik dan sakit. Kondisinya diberi label tidak dapat disembuhkan secara medis, akan tetapi ketika pada usia 51, Blaise menggunakan air di Lourdes sebagai lotion di matanya. Segera, sisik jatuh dari kelopak matanya, dan penglihatannya benar-benar pulih. Bahkan rasa sakit dan peradangan yang dideritanya hilang seluruhnya. Mujizat di Lourdes selanjutnya terjadi kepada Justin Bouhourt. Justin Bouhourt baru berusia 2 tahun ketika dia disembuhkan di Lourdes. Sejak lahir, ia dianggap sebagai anak yang tidak berkembang, tidak bisa ditolong menurut standar medis. Sesaat sebelum orang tuanya membawanya ke Lourdes, Justin mengidap TBC dan hampir meninggal karenanya. Menggendong Justin kecil dalam pelukan, ibunya berjalan ke groto setengah putus asa, mengetahui bahwa dia dapat ditangkap pada saat itu, karena pada tahun 1858 ada periode waktu di mana masyarakat dilarang mengunjungi groto. Meski begitu, dan terlepas dari jeritan orang-orang yang lewat, dia berdoa di dekat batu dan kemudian memandikan Justin di lubang yang baru digali oleh para buruh. Saat dia berjalan pulang, menggendong tubuh Justin yang lemas, dia menyadari bahwa Justin masih bernapas dan kemudian tidur nyenyak sepanjang malam. Justin pulih sepenuhnya dan bahkan hidup untuk menghadiri kanonisasi Santa Bernadette pada tahun 1933. Mujizat Lourdes kepada Serge Perrin. Pada usia 35, Serge Perrin didiagnosis dengan kondisi neurologis aneh yang memengaruhi penglihatannya dan terkadang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah dirawat di rumah sakit saraf pada tahun 1964, ia terus mengalami kemunduran hingga kebutaan total dan episode pingsan yang berulang. Prognosisnya suram. Dengan dorongan imannya, Perrin melakukan ziarah ke Lourdes pada tahun 1969, tetapi dia kembali tanpa kemajuan dalam penyembuhan apapun. Karena putus asa, dia melanjutkan pengobatan, tetapi dianggap tidak ada harapan menurut standar medis. Namun, setelah desakan istrinya, dia kembali ke Lourdes pada tahun 1970 hanya untuk menenangkannya. Setelah menerima sakramen orang sakit, dia langsung merasakan sensasi fisik di tubuhnya dan bisa melihat, walau belum sepenuhnya. Mujizat terjadi secara bertahan dan mencapai kepulihan total. Tak lama kemudian, Biro Medis Lourdes mengakui penyembuhan ini. Mujizat Lourdes kepada Serge Perrin. Pada usia 35, Serge Perrin didiagnosis dengan kondisi neurologis aneh yang memengaruhi penglihatannya dan terkadang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah dirawat di rumah sakit saraf pada tahun 1964, ia terus mengalami kemunduran hingga kebutaan total dan episode pingsan yang berulang. Prognosisnya suram. Dengan dorongan imannya, Perrin melakukan ziarah ke Lourdes pada tahun 1969, tetapi dia kembali tanpa kemajuan dalam penyembuhan apapun. Karena putus asa, dia melanjutkan pengobatan, tetapi dianggap tidak ada harapan menurut standar medis. Namun, setelah desakan istrinya, dia kembali ke Lourdes pada tahun 1970 hanya untuk menenangkannya. Setelah menerima sakramen orang sakit, dia langsung merasakan sensasi fisik di tubuhnya dan bisa melihat, walau belum sepenuhnya. Mujizat terjadi secara bertahan dan mencapai kepulihan total. Tak lama kemudian, Biro Medis Lourdes mengakui penyembuhan ini. Kalau ada tempat di bumi ini yang penuh dengan mujizat Bunda Maria, tempat itu adalah Lourdes. Banyak mujizat yang terjadi di Lourdes sejak Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Keajaiban pertama yang didokumentasikan di Lourdes terjadi pada tahun 1858 ketika Catherine Latapi tiba-tiba merasakan dorongan untuk melakukan perjalanan ke Lourdes untuk mencari kesembuhan.
2 tahun sebelumnya, dia jatuh dari pohon dan tangan kanannya terluka parah. Kecelakaan itu menyebabkan 2 jarinya lumpuh total. Latapi bertemu Bernadette di gua dan dengan sangat sederhana mencuci tangannya di mata air kecil yang muncul pada saat penampakan Bunda Maria. Seketika, kelumpuhan jari-jarinya hilang, dan dia bisa menggerakkannya seperti sebelum kecelakaan itu terjadi. Mujizat lain yang terkait dengan pemulihan penglihatan dikaitkan dengan Blaise Kazenev, seorang wanita yang menderita konjungtivitis kronis dan infeksi yang membuat kelopak matanya bersisik dan sakit. Kondisinya diberi label tidak dapat disembuhkan secara medis, akan tetapi ketika pada usia 51, Blaise menggunakan air di Lorda sebagai lotion di matanya. Segera, sisik jatuh dari kelopak matanya, dan penglihatannya benar-benar pulih. Bahkan rasa sakit dan peradangan yang dideritanya hilang seluruhnya. Mujizat penyembuhan di Lourdes berikut adalah kisah iman yang inspiratif dari Henry Busquet, seorang remaja yang baru berusia 16 tahun pada saat penyembuhannya. Menderita selama lebih dari setahun dengan demam yang dikaitkan dengan timbulnya tuberkulosis, Busquet juga menderita abses, bisul, di leher yang menjalar ke dada kanan, yang akhirnya ditusuk oleh dokternya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Dia memohon kepada orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Lorda, tetapi mereka menolak untuk membawanya. Dengan keyakinannya, dia berpaling kepada seorang tetangga dan meminta air penyembuhan dari Lorda untuk diberikan kepadanya. Setelah dikembalikan kepadanya dengan botol berisi air suci, keluarga Busquet berkumpul untuk berdoa bersama dan kain pembalut luka-lukanya direndam dalam air dari Lorda. Setelah tidur malam itu, dia terbangun dan menemukan bahwa bisulnya telah mengering dan infeksinya telah hilang. Keajaiban diakui pada tahun 1862. Mujizat penyembuhan di Lourdes berikut adalah kisah iman yang inspiratif dari Henry Busquet, seorang remaja yang baru berusia 16 tahun pada saat penyembuhannya. Menderita selama lebih dari setahun dengan demam yang dikaitkan dengan timbulnya tuberkulosis, Busquet juga menderita abses, bisul, di leher yang menjalar ke dada kanan, yang akhirnya ditusuk oleh dokternya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Dia memohon kepada orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Lorda, tetapi mereka menolak untuk membawanya. Dengan keyakinannya, dia berpaling kepada seorang tetangga dan meminta air penyembuhan dari Lorda untuk diberikan kepadanya. Setelah dikembalikan kepadanya dengan botol berisi air suci, keluarga Busquet berkumpul untuk berdoa bersama dan kain pembalut luka-lukanya direndam dalam air dari Lorda. Setelah tidur malam itu, dia terbangun dan menemukan bahwa bisulnya telah mengering dan infeksinya telah hilang. Keajaiban diakui pada tahun 1862. Mujizat penyembuhan di Lourdes berikut adalah kisah iman yang inspiratif dari Henry Busquet, seorang remaja yang baru berusia 16 tahun pada saat penyembuhannya. Menderita selama lebih dari setahun dengan demam yang dikaitkan dengan timbulnya tuberkulosis, Busquet juga menderita abses, bisul, di leher yang menjalar ke dada kanan, yang akhirnya ditusuk oleh dokternya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Dia memohon kepada orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Lorda, tetapi mereka menolak untuk membawanya. Dengan keyakinannya, dia berpaling kepada seorang tetangga dan meminta air penyembuhan dari Lorda untuk diberikan kepadanya. Setelah dikembalikan kepadanya dengan botol berisi air suci, keluarga Busquet berkumpul untuk berdoa bersama dan kain pembalut luka-lukanya direndam dalam air dari Lorda. Setelah tidur malam itu, dia terbangun dan menemukan bahwa bisulnya telah mengering dan infeksinya telah hilang. Keajaiban diakui pada tahun 1862. Mujizat di Lourdes selanjutnya terjadi kepada Justin Bouhort. Justin Bouhort baru berusia 2 tahun ketika dia disembuhkan di Lorda. Sejak lahir, ia dianggap sebagai anak yang tidak berkembang, tidak bisa ditolong menurut standar medis. Sesaat sebelum orang tuanya membawanya ke Lorda, Justin mengidap TBC dan hampir meninggal karenanya. Menggendong Justin kecil dalam pelukan, ibunya berjalan ke groto setengah putus asa, mengetahui bahwa dia dapat ditangkap pada saat itu, karena pada tahun 1858 ada periode waktu di mana masyarakat dilarang mengunjungi groto. Meski begitu, dan terlepas dari jeritan orang-orang yang lewat, dia berdoa di dekat batu dan kemudian memandikan Justin di lubang yang baru digali oleh para buruh. Saat dia berjalan pulang, menggendong tubuh Justin yang lemas, dia menyadari bahwa Justin masih bernapas dan kemudian tidur nyenyak sepanjang malam.
Justin pulih sepenuhnya dan bahkan hidup untuk menghadiri kanonisasi Santa Bernadette pada tahun 1933. Mujizat Lourdes kepada Serge Perrin. Pada usia 35, Serge Perrin didiagnosis dengan kondisi neurologis aneh yang memengaruhi penglihatannya dan terkadang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah dirawat di rumah sakit saraf pada tahun 1964, ia terus mengalami kemunduran hingga kebutaan total dan episode pingsan yang berulang. Prognosisnya suram. Dengan dorongan imannya, Perrin melakukan ziarah ke Lourdes pada tahun 1969, tetapi dia kembali tanpa kemajuan dalam penyembuhan apapun. Karena putus asa, dia melanjutkan pengobatan, tetapi dianggap tidak ada harapan menurut standar medis. Namun, setelah desakan istrinya, dia kembali ke Lourdes pada tahun 1970 hanya untuk menenangkannya. Setelah menerima sakramen orang sakit, dia langsung merasakan sensasi fisik di tubuhnya dan bisa melihat, walau belum sepenuhnya. Mujizat terjadi secara bertahan dan mencapai kepulihan total. Tak lama kemudian, Biro Medis Lourdes mengakui penyembuhan ini. Mujizat penyembuhan di Lourdes kepada Vittorio Micheli. Vittorio Micheli adalah seorang prajurit di Korps Alpine dan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit militer setelah dinyatakan menderita sarkoma yang tidak dapat diobati dan tidak dapat dioperasi di pinggul kirinya. Dokter dan ahli bedah mencoba secara medis yang ada selama tahun 1962, tetapi tidak berhasil. Setelah setahun penuh di rumah sakit, pinggul Micheli benar-benar memburuk. Meski begitu, ia memilih berziarah ke Lourdes bersama keuskupannya pada tahun 1963. Setelah mandi di mata air dari pinggul hingga kaki dengan gips, tidak ada perubahan sesaat pada pinggul Micheli. Namun, Micheli kembali ke rumah sakit militer setelah ziarah berakhir, di mana pada saat itu berbagai ronsen dan tes dengan jelas menunjukkan perbaikan fisik di pinggulnya. Dan medis mengklaim ini adalah rekonstruksi pinggul yang luar biasa. Sebagai ucapan syukur, Micheli kembali ke Lourdes setiap tahun sejak 1963. Mujizat penyembuhan di Lourdes yang dialami oleh Jean-Pierre Belly. Jean-Pierre Belly dinyatakan cacat total pada usia 51 tahun. Ia lalu melakukan ziarah ke Lourdes pada tahun 1987. Jean-Pierre lumpuh oleh multiple sklerosis dan tidak ada kemajuan medis sejak 1972. Tanpa putus asa, dengan iman yang teguh pada Bunda Maria saat melakukan ziarah dan kemudian dikonfirmasi oleh kesembuhan ajaibnya, banyak orang yang menemaninya ke Lourdes percaya dia akan meninggal sebelum menyelesaikan ziarahnya, akan tetapi mereka salah. Mereka lupa bahwa Tuhan Maha Kuasa telah memberikan Maria menjadi bunda orang Katolik. Dia menerima sakramen orang sakit ketika sampai di Lourdes, dan bisa segera berjalan dan sejak itu dinyatakan sembuh total. Mujizat penyembuhan di Lourdes kepada Anna Santaniello. Setelah mengunjungi Lourdes pada tahun 1952, Anna Santaniello melaporkan kesembuhan total dari penyakit fatal yang dideritanya sejak masa kanak-kanak, rematik jantung. Penyakit tersebut telah merenggut nyawa dua saudara kandungnya, sehingga prognosisnya sangat mengerikan. Pada saat berziarah ke Lourdes, Santaniello berusia 42 tahun. Pada tahun 1964, gereja menyatakan kesembuhannya sebagai penyembuhan luar biasa, dan secara resmi ditambahkan ke daftar mukjizat Lourdes pada tahun 2004. Mukjizat penyembuhan di Lourdes kepada Serge Francois. Ini adalah salah satu mukjizat di Lourdes baru-baru ini yang diakui gereja. Terjadi ketika Serge Francois, pada usia 56 tahun, berziarah ke Lourdes untuk penyembuhan. Kaki kirinya hampir tidak bisa bergerak sama sekali setelah 2 operasi. Seperti kebanyakan peziarah, Francois membasuh wajahnya dan meminum air dari mata air di Lourdes pada bulan April tahun 2002, di mana penyembuhan di kakinya mulai terjadi. Setelah sembuh total pada tahun 2003, Francois mendekati Dewan Medis di Lourdes untuk menyelidiki klaimnya, yang disetujui pada tahun 2011 oleh Uskup Emmanuel Delmas dari Angers, Prancis.